Video ini diambil di 2021 akhir, dan ini adalah prediksi tentang bagaimana bisnis online di 2022. Jadi bila Anda mau curi start duluan, sebelum orang lain tahu, bersiap untuk bisnis online di 2022, video ini bisa sangat membantu Anda. Jadi kita akan membahas industri apa yang bakal booming, jenis atau model bisnis apa yang bakal mulai sukses besar di pasar di 2022, apa market terbesar yang bisa Anda ambil, dan bagaimana profit di tengah kompetisi yang semakin ramai. Oke, selamat datang di video lain dari Join Startup Pro Digital, dan ini adalah prediksi bisnis online di 2022. Oke, yang naik daun tentunya sudah pasti adalah dua hal ini, kerja remote, yaitu bagi para freelancer maupun karyawan tetap. Oke, dan kemudian konsep bisnis online beneran, ini yang bakal naik daun. Yang dimaksud dengan konsep bisnis online beneran ini, yang terbukti bisa menghasilkan income dengan real dan dalam jumlah yang masif, karena lebih banyak online entrepreneur di seluruh dunia ini mulai masuk, lebih banyak lagi masuk ke bisnis online dari yang sebelumnya. Kemungkinan besar mereka termasuk orang yang sebelumnya termasuk di bisnis offline, dan kemudian di bisnis offline-nya mereka terpengaruh dengan dampak ketidakpastian dunia yang semakin lama semakin merambat, bukan hanya di satu wilayah dan bukan hanya di satu sektor, tetapi di banyak negara dan di banyak sektor. Jadi bukan hanya misalnya industri travel, bukan hanya industri travel saja yang terpengaruh untuk offline-nya, ke depan ini akan semakin banyak yang lebih banyak terpengaruh, spesifiknya di 2022. Oke. Dan kemudian karena permintaan market yang cukup besar di dua sektor tadi, tentunya software as a service itu semakin meningkat permintaannya. Oke. Jadi mulai dari Zoom, project management software apps, seperti misalnya bagaimana memanage tim, kemudian software untuk buat konten seperti model Canva dan lain sebagainya, ini semakin banyak peminat dan kebutuhannya semakin meningkat. Oke, jadi ini bisa Anda jadikan sebagai peluang di sini. Kalau misalnya Anda punya project yang berkaitan dengan ini, atau Anda mau memulai blog atau konten dan lain sebagainya, Anda bisa membahas seputar ini. Oke, kemudian kita masuk juga tentang bagaimana pemain besar, pemegang traffic terbesar dunia, yaitu para search engine dan sosial media. Oke, mereka tetap akan memainkan inovasi dan update mereka. Jadi search engine seperti misalnya Google, Bing, dan lain sebagainya, mereka akan mempunyai update sendiri pastinya. Algoritma mereka akan baru, walaupun secara core konsepnya sama, namun akan ada bumbunya. Oke, kemudian sama juga dengan sosial media, dan kita akan membahas sekarang lebih banyak di sosial media karena akan lebih banyak pengguna sosial media untuk para pebisnis ketimbang para pebisnis yang menggunakan search engine seperti Google dan lain sebagainya. Oke, pemainnya selalu tetap di 2022 ini akan lebih banyak pemain di sosial media dibandingkan dengan Google, juga YouTube. Masih lebih banyak di sosial media. Oke, selain itu omset e-commerce akan naik. Ini bisa dipastikan karena yang nomor satu, 2022 inflasi akan mulai terlihat dan harga barang-barang akan mulai naik, dan ini akan mempengaruhi omset e-commerce. Jadi utamanya bukan karena daya beli meningkat atau dan lain sebagainya yang secara positif, tetapi karena ada dampak harga barangnya naik. Oke. Kemudian ketidakpastian market offline membuat belanja online ini meningkat. Jadi yang sebelumnya pembelanjaannya offline, banyak orang yang sekarang belanjanya online. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka bisa belanja lebih banyak secara online dibandingkan dengan offline. Pengiriman-pengiriman, kemudian logistik, kemudian seperti kurir dan lain sebagainya, kurir dalam kota, kurir antar kota dan lain sebagainya, itu permintaannya masih akan terus meningkat dan lebih kuat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke. Secara bisnis e-commerce sebenarnya tetap menarik. Oke, bagi Anda yang mau memulai bisnis, misalnya Anda mau buka lapak baru di Tokopedia,
e-commerce sejenis itu sebenarnya tetap menarik, namun popularitasnya menurun untuk pendatang baru. Oke, karena tingginya tingkat kompetisi itu tidak membuat ini menjadi semenarik dulu saat awal-awal memulai. Oke, karena semakin lama semakin banyak pengguna pay to win, istilahnya seperti itu. Jadi banyak orang masuk ke Tokopedia untuk beli ads, mereka udah dominasi marketnya duluan dengan mereka beli ads, istilahnya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu kenapa popularitas untuk pebisnis awal yang mau masuk ke sini itu sebenarnya nggak terlalu populer lagi e-commerce ini dibandingkan dengan dulu. Oke. Namun bila Anda tetap mau masuk ke e-commerce, bisa, namun Anda perlu bersedia untuk lebih banyak trial and error. Oke. Kemudian spesifiknya di Indonesia ini Instagram masih menjadi primadonanya, dan mereka mulai lebih fokus lagi ke monetization, traffic, dan komunitas yang ada di dalam Instagram. Dan mereka di 2022 ini akan semakin mengintegrasikan dengan e-commerce atau online shop. Bahkan tentang ads yang berkaitan dengan shop di Instagram itu akan semakin digencarkan. Oke. Kemudian harga ads di Instagram akan lebih naik, lebih mahal bila Anda hanya asal jalan ads. Misalnya Anda punya posting kemudian di booster seperti itu. Apalagi kalau targetingnya nasional Indonesia, Anda kan perlu membayar lebih mahal di 2022 dibandingkan bila Anda drive ads dengan kreativitas yang lebih. Oke. Jadi arahnya Instagram saya rasa akan seperti ini, dan bisa dipastikan tentang shopping ads ini yang sekarang sudah ada, Instagram akan memberikan update lebih lagi untuk online untuk shopping ads-nya di platform Instagram untuk bisa sekalian check out dan lain sebagainya di platformnya. Oke. Kemudian yang lain lagi yang semakin bernilai adalah support, personal touch, dan mentoring orang ke orang. Itu lebih dicari orang ke depannya karena banyak platform besar dan banyak website, banyak apps itu yang lebih menekankan ke depan ini semuanya self-service atau automation. Banyak orang yang masih kesulitan untuk masuk ke ranah ini. Misalnya kalau Anda notice kemarin, kalau Anda mau kontak supportnya Google itu kan kesulitan. Anda mau support kontak ke live chat atau ke supportnya atau ke telepon, ke email, dan lain sebagainya. Google, Anda sebagai end user, misalnya Anda punya Gmail, Anda punya Google Drive, Anda punya propertinya Google di situ, itu kesulitan sekali untuk orang retail atau end user konsumennya untuk mengontak live supportnya Google. Oke. Itu kenapa tren ini bukan hanya dilakukan oleh platform sebesar Google, tetapi juga lokal Indonesia pun ke depan akan semakin banyak yang melakukannya. Oke. Jadi mereka akan meningkatkan knowledge base-nya mereka atau artikel yang kita bisa baca sendiri dan lain sebagainya. Kemudian terakhir sendiri, oke, seperti yang mungkin Anda sudah lihat di e-commerce seperti Tokopedia, baru terakhir sendiri itu ada orang yang bisa Anda kontak ke sana. Oke. Nah, ini peluang karena masih lebih banyak orang Indonesia tuh yang membutuhkan support langsung dari orang. Oke. Ini sangat-sangat super duper banyak sekali. Oke, personal touch dan mentoring itu banyak dicari orang. Jadi ini bisa Anda masukkan sebagai peluang di 2022. Oke, kemudian untuk konten kreator. Jadi ke depan ini original konten kreator dibandingkan dengan copycat atau orang yang meniru. Oke. Market lebih pintar memilih. Di 2022 ini market lebih matang, istilahnya seperti itu, mengikuti original konten kreator karena online itu lebih transparan sekarang. Jadi orang akan tahu info ini dulu dari mana, siapa orang original awalnya yang mempunyai konten seperti itu. Oke. Jadi kalau Anda sebagai original content creator, entah Anda di sosial media, di YouTube atau dimanapun, di 2022 ini dunia akan berpihak kepada Anda lebih banyak, oke? Dibandingkan dengan orang yang
menjiplak atau copycat. Oke, dan algoritmanya search engine dan social media memberikan porsi lebih besar untuk reaksi market yang bagus untuk original content. Oke, jadi pastikan original content Anda dilihat lebih banyak orang, dan Anda tinggal lihat bagaimana reaksi market saat melihat original content Anda. Saat reaksinya bagus, algoritmanya search engine dan social media akan notice dan Anda akan di booster lebih banyak di platform mereka. Oke. Jadi ini tentang original content creator. Anda perlu tetap berada di jalur original content creator. Kemudian ada lagi yang super penting bagi para pebisnis online. Jadi Anda perlu own your list. Artinya adalah Anda perlu punya email list Anda sendiri, atau list nomor HP, atau list customer, database customer istilahnya. Ini menjadi lebih penting lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi Anda tidak mau bergantung bisnis dan sumber trafficmu dengan hanya 1 atau 2 platform saja. Jadi misalnya Anda hanya mau booster Instagram account Anda sampai besar sekali, oke? Dan kemudian Anda hanya bergantung di satu platform, yaitu Instagram. Anda tidak mau melakukan itu di 2022. Kenapa? Karena Anda perlu jaga-jaga di ban, oke? Karena Anda nggak mau bisnismu hilang dalam semalam. Karena Anda tidak pernah tahu update privacy policy dan lain sebagainya dari Instagram yang model seperti apa yang di 2022 teknisnya akan terjadi, kita nggak akan pernah tahu. Jadi ini satu prinsip yang tetap perlu Anda pegang. Anda tidak mau hanya bergantung di satu platform, dan Anda mau memegang kendali penuh untuk database customer Anda. Jadi data email list, data nomor HP itu sepertinya terkesan old fashion, terkesan cara kuno, cara lama. Tetapi itu cara yang paling Anda nggak bisa istilahnya dipermainkan oleh platform lain. Jadi misalnya Anda punya ranking bagus di Google, di search engine di Google, Anda punya ranking top 3 misalnya seperti itu, kemudian ribuan traffic datang dari Google, dan kemudian bila misalnya ada update dari Google di 2022 yang akan memberikan efek negatif ke websitemu, ya Anda akan out of business dalam semalam, dan Anda tidak mau itu terjadi. Itu kenapa Anda perlu mulai membangun, kalau belum punya, Anda perlu mulai membangun email list atau list nomor HP, database customer Anda dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menjadi jauh lebih penting sekali karena market semakin matang di 2022 ini. Market di bisnis online semakin menguntungkan dan semakin bernilai. Anda tidak mau kehilangan itu dalam semalam. Oke. Industri yang naik daun bisa dipastikan adalah crypto, auto trade, dan business brand partners. Oke. Crypto ini kalau Anda belum melihat pemberitaan crypto belakangan, lebih banyak pemberitaan negatif dibandingkan dengan positif. Dan di 2022 akan lebih banyak pemberitaan, ya kurang lebih masih mirip, masih sama. Oke, jadi banyak positif dan negatifnya. Cuman industri ini kenapa semakin naik daun? Karena terlepas dari apapun berita di media massa, orang itu semakin lama semakin masuk di kripto. Jadi ada masanya semua orang itu akan masuk di kripto, dan hari itu semakin mendekat. Oke, dan kemudian kripto digabungkan dengan auto trading, ini yang menjadi industri yang naik daun di 2022. Oke, kemudian business brand partnersnya yang dimaksud adalah lebih banyak orang mempromosikan kripto dan auto trade ini di 2022. Oke, jadi dibandingkan dengan saham dan forex yang sudah cukup lama, orang mulai shifting, mereka mulai bergeser ke kripto, dan lebih banyak lagi orang yang masuk di kripto melalui auto trade. Oke, ini bisa Anda jadikan peluang. Oke, ini industri yang bisa dipastikan naik daun. Kenapa? Karena selain Bitcoin dan Ethereum yang all time high-nya akan terjadi di akhir tahun dan awal 2022, akhir 2021, awal 2022, itu akan menjadi headline, dan realitanya akan lebih banyak miliarder kripto yang terjadi karena hal itu. Dan lebih banyak orang notice, dan akhirnya pada gilirannya lebih banyak masyarakat yang notice dan masuk ke kripto. Minimal mereka akan mencoba, dan cara terbaik tercepat masuk ke melalui auto trade. Oke. Nah, jadi overall secara keseluruhan yang tetap sama di bisnis online itu selalu adalah prinsipnya, mau Google mau ada update, Instagram mau ada update,
kemudian misalnya ternyata lebih banyak orang Indonesia masuk ke Pinterest dan lain sebagainya, prinsipnya masih tetap sama. Oke, yaitu untuk profit di bisnis online, Anda perlu traffic, ditambah penawaran, Anda akan ketemu profit. Oke, jadi Anda perlu jadi master minimal di salah satunya, Anda pasti sukses di bisnis online. Oke, Anda bisa jadi master di trafficnya, atau Anda bisa jadi master di membuat penawarannya, atau keduanya. Itu jauh lebih menyenangkan. Anda bisa dipastikan sukses di bisnis online, terlepas update apapun yang ada di 2022. Oke, karena kita nggak bisa sekarang ini belajar SEO, misalnya Search Engine Optimization, cara yang 1-2 tahun lalu udah nggak works lagi saat ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update dan prinsipnya. Oke, Anda silakan cek ke Joinstar Digital untuk prepare di 2022 ini. Paling nggak Anda bisa tahu blueprint apa yang works, yang bisa Anda pakai untuk masuk di 2022 dengan masuk di bisnis brand partners.